Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang value. We have too many difference. Wow, kata dia, kita ini ternyata berbeda. Oke, ada seorang yang menganggap bahwa kita ini banyak sekali perbedaan loh, kata dia gitu ya. Apa sih yang membuat kalian merasa berbeda? Kita tarik dulu energi dari si dia. Ya, untuk saat ini aku lihat lagi pada fokus pada diri masing-masing ya. Fokus untuk single dulu, have fun dengan diri sendiri ya, have fun dengan teman-teman ya. Bahkan di sini ada yang sudah mulai mencoba untuk move on. Aku lihat di sini karena mungkin merasa sudah putus asa karena perbedaan ini cukup banyak sehingga mungkin bagi dia atau bagi kamu sulit untuk bisa dipertahankan hubungan ini. Tapi di satu pihak di sini juga masih ada yang ingin menghubungi, ya, masih ada yang ingin menghubungi untuk menyatakan perasaan dia sesungguhnya, bahwa dia masih sayang, masih cinta, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini selama kalian berpisah nih, dia selalu kepikiran kamu, atau kamu yang sering kepikiran dia, bahkan masih sering stalking, atau justru malah dari kedua belah pihak nih sama-sama masih sering stalking. Dan dikala saat ini kalian berpisah, aku lihat banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terkuak tentang perbedaan atau tentang sesuatu yang memang selama ini ditutup-tutupi, sehingga aku lihat di sini semuanya jadi jelas, semuanya jadi terbuka ya, semuanya jadi terkuak seperti itu. Terus itu juga di sini ada chaser, ada seseorang yang takut akan ditinggalkan atau ditelantarkan seperti itu. Ya, maksudnya apa nih? Kenapa ditakut ditelantarkan? Oh iya, bisa jadi karena adanya perbedaan, ya, adanya perbedaan di antara kalian. Jadi mungkin di sini kamu sudah mencoba untuk move on, ya. Nah, sedangkan dia di sini tuh masih sering kepikiran kamu dan dia takut kalau kamu akan menelantarkan dia. Jadi saat ini dia merasa kamu akan pergi, benar-benar move on, meninggalkan dia. Dan aku lihat di sini saat ini tuh kamu sedang mendapatkan banyak keberlimpahan ya. Secara materi sih kalau aku lihat di sini, kamu banyak mendapatkan keberlimpahan materi. Dan dia juga sedang mencoba untuk memanifestasikan diri dia juga tentang ke materi gitu ya. Jadi sama-sama lagi fokus ke materi di sini aku lihat. Oke, tapi masih ada keinginan, ini entah kamu atau dia, atau bisa jadi dari kalian berdua sama-sama menginginkan untuk adanya pertemuan. Atau dulu sempat kalian ini punya rencana untuk mengadakan suatu pertemuan secara fisik. Ya, untuk membicarakan sesuatu dan ya kopi santai aja, ngobrol-ngobrol santai mungkin tentang apa ya, selama ini apa yang terjadi di diri kamu atau di diri dia, terus itu apa yang terjadi selama ini, kenapa banyak yang ditutup-tutupi, atau justru malah mau ngomongin tentang masa depan atau kelanjutan hubungan ini. Intinya aku lihat di sini ada kopi santai, ada keinginan untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya, membahas sesuatu. Jadi aku rasa di sini dia sekarang melihat kamu tuh kayak udah have fun dengan dirimu sendiri ya. Udah have fun dengan dirimu sendiri, mungkin kamu bahkan sudah move on. Nah, dia ingin menghubungi kamu untuk menyatakan cinta dia ke kamu. Tapi selama ini tuh perpisahan ini tuh banyak sekali yang terbuka akhirnya ya. Kebenaran-kebenaran yang selama ini dia tutup-tutupi akhirnya terkuak, akhirnya terbongkar. Karena sebenarnya dia takut banget akan ditelantarkan oleh kamu. Karena adanya perbedaan, bisa jadi beda agama, dia mungkin ngakunya dia satu agama, seagama sama kamu, taunya ternyata beda agama.
Terus apalagi bedanya, misalkan dia bilang kalau dia sebenarnya single, ternyata dia sudah double kayak gitu ya, sudah berpasangan atau bagaimana. Intinya ada perbedaan yang cukup banyak di antara kalian. Terus itu mungkin dia dulu ngomong bahwa dia ini orang kaya, ternyata sebenarnya ya bisa dibilang pas-pasan kayak gitu ya. Nah, kalau aku lihat memang saat ini pada fokus sama materi ya. Nah, ingin adanya suatu pertemuan. Terus itu juga masih banyak yang dia tutup-tutupi ternyata dari kamu, tentang terutama tentang perasaan dia ke kamu ya. Dia ini masih menyembunyikan sesuatu, terutama tentang perasaan dia terhadap kamu. Bahkan masih ada energi sering stalkingin kamu di sini dia ya, masih pengen tahu kabar kamu, keadaan kamu seperti apa kamu sekarang, apa yang sedang kamu lakukan. Karena dia merasa bahwa loh kok kita ini sekarang malah lebih fokus pada diri masing-masing ya gitu ya. Mungkin dulu kamu bucin banget, tapi kok sekarang kamu kayak cuek banget kayak gitu ya. Dan ternyata di sini kalau aku lihat memang baik kamu ataupun dia lagi fokus pada karir dan keuangan. Cuman aku lihat memang si di sini dia ini masih menganggapmu adalah the one baginya. Satu-satunya yang dia cintai, satu-satunya yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang dia mau ya. Cuman memang ada suatu kesalahan yang pernah dia lakukan sehingga di sini dia ingin meminta maaf dan dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi banyak sekali ya penyesalan dari dia. Menyesal karena berbohong, menutupi sesuatu. Terus itu ini juga entah apa yang pernah dia lakukan. Terus itu juga ada perbedaan juga yang dia rasakan di hubungan ini. Masalah di hubungan kamu dengan dia ini complicated. Rame masalahnya. Bahkan manipulatif ya, menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu, tapi masih sering stalkingin kamu. Oke, jadi gini, prinsip dia adalah dia itu pengen punya pasangan yang mapan, atau mungkin kamu itu pengen punya pasangan yang mapan. Nah, atau kalau misalkan dia pria, ya mungkin dia juga pengen punya keluarga yang nantinya mapan bersama dia, gitu loh, ya. Jadi ini tetap tentang materi ya, tetap tentang materi. Bisa jadi memang prinsip dia adalah dia nyari pasangan itu yang kaya raya gitu, agar nanti ketika dia menikah dengan orang itu kehidupan dia mapan. Atau sebaliknya, ini pemikiran kamu, atau sebenarnya dari kedua belah pihak pemikirannya seperti ini. Intinya ini masalah tentang komitmen pernikahan yang dimau adalah pernikahan yang mapan ya, keluarga yang mapan. Nah, bisa jadi aku lihat di sini dia itu memandang kamu adalah sosok pasangan yang mampu memberikan dia kestabilan dalam hidup. Ya, mungkin kamu memang pekerja keras, ya kamu itu bekerja dan pekerja keras, terus itu juga mungkin kamu itu punya posisi yang cukup tinggi di karirmu, atau karirmu lagi bagus-bagusnya gitu ya, mungkin usahamu lagi ya lancar-lancar gitu ya. Terus itu juga kamu ini nggak neko-neko juga tentang keuangan ya, kamu selalu baiklah dalam mengatur keuangan, kamu bisa memenuhi kehidupan kamu bisa nabung, kamu bisa invest atau apalah. Nah, setelah dia melihat keadaan kamu sekarang tuh kamu lebih baik dari dia gitu ya. Terus itu juga ketika kamu bersama dia, kamu itu selalu mendukung dia, mensupport dia, bahkan membantu dia dalam hal materi atau dalam hal kesuksesan ya. Dikala dia lagi misalkan terjatuh dalam karirnya gitu, kamu selalu mensupport dia, mungkin kamu ngebantuin dia cari kerja, atau mungkin kamu memberikan dia uang atau mensupport dia untuk semangat bangkit atau gimana ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu itu di mata dia melambangkan sosok pasangan yang mampu memberikan dia kestabilan. Nah, gitu ya. Terus itu juga ada cinta yang permanen juga di sini. Aku lihat ada seseorang yang benar-benar wah cinta banget. Atau sebenarnya di kalian berdua ini sebenarnya tuh masih memiliki rasa cinta satu sama lain ya.
Ya, masih ada rasa cinta satu sama lain. Bahkan sangat berdedikasi sekali gitu loh. Perasaan ini masih belum, walaupun secara fisik kalian berpisah, perasaan ini masih belum mau pergi gitu loh. Masih belum bisa hilang ya, karena masih ada rasa cinta yang permanen. Terus itu dikala kalian berpisah saat ini, dia ini selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu bernostalgia dengan memori-memori yang pernah ada di antara kalian. Bahkan mungkin kamu pun begitu. Kamu masih kadang-kadang sering kepikiran dia terus gitu ya. Dan aku lihat ya, nanti akan ada pergerakan kok. Ini akan ada pergerakan karena selalu kepikiran tapi nggak bisa terrealisasi, itu rasanya menyiksa gitu. Sehingga mau nggak mau dia akan datang lagi untuk menjalani hubungan kembali dengan kamu. Bahkan untuk saat ini dia itu memang sedang menghindari diri dia dari hubungan-hubungan yang toksik, dan dia sedang introspeksi diri tentang apa yang selama ini telah terjadi atau apa yang selama ini dia telah perbuat sama kamu. Terus itu untuk saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk melepaskan hubungan-hubungan yang toksik, terus melepaskan rasa sakit hati, kecewa, ketakutan, kekhawatiran tentang suatu komitmen atau tentang suatu hubungan dia bersama kamu atau dengan yang lain atau gimana deh. Pokoknya intinya sesuatu yang toksik yang selama ini menjadi momok di hidup dia atau menjadi penghalang di hubungan, di hubungan percintaan dia, maka itu akan dia lepaskan. Dia saat ini sedang mencoba untuk melepaskan diri dari rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dan aku lihat di sini dia tidak mau mengulang lagi hal yang sama seperti dulu. Entah apa yang dulu pernah dia lakukan, intinya sesuatu yang toksik. Itu ingin dia coba lepaskan. Semua sedang ingin dia evaluasi, sedang dia lepaskan. Kalau misalkan dulu dia pernah pernah ngebohongin kamu nih ya, karena di sini ada deception. Maka itu dia mau menghilangkan sifat yang suka bohongnya itu. Gitu, yang sifat manipulatif itu ya. Nah, itu dia pengen melepaskan itu. Gitu. Ya. Terus itu nanti ketika dia sudah mulai sadar, kemudian sudah selesai dari penarikan diri dia dari kamu, maka di sini dia akan memulai kembali hidup dia yang benar-benar baru. Ya, versi baru kalau aku lihat di sini sih. Ya, dan dia akan memulai kembali untuk menjalani hubungan dengan seseorang yang memang dia cintai. Siapa dia? Kamu. Karena di sini masih ada Six of Cups dan sini ada The Lovers-nya reverse. Oke. Kita lanjutin dulu ya. Ace of Swords. Memang sebenarnya kamu dengan dia ini banyak sekali masalah. Bahkan mungkin masalahnya itu sudah mengakar. Maka di sini dia akan datang lagi untuk membicarakan tentang masalah kalian. Bisa jadi coffee cup itu kalian akan membicarakan tentang masalah yang selama ini mengakar di hubungan kalian, yang akhirnya membuat hubungan kalian itu bercerai-berai, ya, berpisah seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia itu pengen mendapatkan perhatian kamu lagi, pengen mendapatkan pengertian kamu lagi, ya, untuk bisa lebih empati dan simpati ke dia kayak gitu ya. Karena saat ini mungkin kamu sudah cuek banget. Terus itu juga sedang cari metode nih gimana caranya berkomunikasi agar komunikasi kalian itu bisa langgeng gitu loh, dari waktu ke waktu bisa terus terjalin gitu ya. Nah, itu. Karena kalau aku lihat juga mungkin selama ini komunikasi kalian itu buruk banget. Komunikasi kalian itu jarang banget gitu. Kalau aku lihat di sini, sehingga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk mikir gimana caranya biar komunikasi ini tuh tetap langgeng, tetap ada, nggak canggung, nggak jaim-jaiman gitu, nggak saling tunggu-tungguan siapa yang duluan mau komunikasi gitu ya. Dan memang di sini kalau aku lihat kan The Lovers ya, sebenarnya secara perasaan dan seksualitas kalian itu masih sama, perasaan itu masih sama, masih seperti dulu, masih ada gairah, masih ada rasa cinta, masih ada rasa ingin memiliki, masih memiliki harapan bisa dipersatukan kembali gitu ya, masih ada itu. Cuman memang situasinya lagi nggak bagus ya, memang saat ini kalian tidak berada dalam hubungan yang sama gitu ya. Karena memang ada aspek-aspek yang mungkin sudah kritis di sini. Ada masalah yang mendarah daging yang ini tuh sampai sekarang belum ketemu solusinya atau belum ketemu penyelesaian masalahnya seperti itu, sehingga membuat kalian ya
walaupun masih sama-sama saling cinta, masih sama-sama saling suka, ya mau nggak mau harus menarik diri atau saling menghindar seperti itu. Terus itu juga di sini ada seseorang memang yang masih tetap memegang teguh hubungan ini gitu loh. Bisa jadi dia yang masih belum bisa melepaskan kamu, sedangkan di sini kamu mulai mencoba untuk move on gitu. Dan memang apa sih yang membuat dia tetap bertahan di hubungan ini? Karena ada suatu masalah ketakutan dan kepercayaan mungkin yang menghalangi dia untuk sepenuhnya berkomitmen pada hubungan ini gitu ya. Tapi dia juga kan di situ takut akan ditelantarkan gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini takut untuk berkomitmen, tapi juga takut akan ditelantarkan oleh kamu atau ditinggalkan oleh kamu gitu. Makanya di sini situasinya kayak menarik diri, tapi tidak benar-benar melepaskan atau tidak benar-benar dia lepas dari hubungan ini gitu. Masih ada keinginan dan harapan untuk bisa bersama. Terus itu juga aku lihat di sini memang perlu tindakan agar membuat hubungan ini bisa berkembang. Bisa jadi selama ini hubungan kalian tuh monoton banget ya, monoton. Bahkan aku lihat mungkin di sini tuh tujuan, cita-cita, harapan kalian di masa depan itu juga sekarang mungkin sudah berbeda gitu loh. Tujuan kalian untuk hubungan ini ke depan itu mungkin berbeda. Mungkin bisa jadi perbedaan inilah yang membuat dia itu masih sulit untuk bisa bersama sama kamu. Misalkan nih, kamu pengennya komitmen, tapi dia pengennya untuk stabil dulu secara materi, karena dia pengen punya hubungan atau pengen punya keluarga yang mapan, kayak gitu. Ya, sebelum dia menikah dengan kamu, dia pengennya jadi mapan dulu agar nanti dalam suatu pernikahan, hubungan pernikahan kalian itu stabil dalam karir, keuangan, kayak gitu, finansialnya ya. Seperti itu. Jadi mungkin inilah yang menjadi pembatas atau penghalang ya, penghalang di antara kalian bisa bersama. Belum juga bersama itu karena ini. Ada perbedaan tujuan, pola pikir, cita-cita di masa depan kalian mau digimanain gitu. Sehingga walaupun masih memiliki perasaan yang sama, tapi kalian sudah merasa tidak sedekat yang dulu lagi, karena itu adanya perbedaan tujuan tentang masa depan kalian gitu ya. Tapi aku lihat di sini ya, ketika dia sudah selesai nantinya dengan urusan dia, maka dia akan datang lagi kok menyelesaikan masalah yang mengakar di hubungan ini, yang sudah krisis ini gitu ya. Yang penting kalau kalian masih mengharapkan orang ini, ya silahkan ditunggu. Tapi kalau nggak mau dengan orang ini, ya silahkan cari yang lain. Itu aja. Gak usah dibuat pusing ya. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama dia, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada dia, gitu ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.